Mekanisme pemilihan itu kan di voters. Saya ngikut aja, tapi saya tidak mau menjadi bagian hanya memperbaiki olahraga karena kekuasaan, tidak. Dan jangan campurin yang namanya sepak bola dan politik, saya nggak mau. Sebagai orang olahraga, saya udah dari dulu di olahraga, saya nggak pernah mikir, oh jadi ketua Persasi pengen jadi menteri, enggak. Demi Allah, ya. Biar siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Pilih siapa? Pilih siapa? Inilah contoh terbaik buat Indonesia. Ketika dua negarawan bersatu, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Setuju? Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kadang-kadang di sini saya merasa heran ya, kenapa baru di zaman Pak Prabowo Subianto ya semua undang-undang itu direvisi atau bahkan dirubah atau ditambahkan. Nah, menurut saya kalau perundang-undangan sudah baik, menurut saya itu tidak usah dirubah. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu juga ada RUU TNI, bahkan terkait RUU TNI masih banyak aksi yang melakukan aksinya. Bahkan kalau kita lihat di pemberitaan itu ada di Surabaya, Jakarta, Malang, Lumajang, dan lain-lain. Nah, artinya terkait RUU TNI masih banyak penolakan. Tiba-tiba di sini ada revisi KUHP dan bahkan konon katanya ada revisi Undang-Undang Polri, revisi Undang-Undang Kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, kenapa juga ya tiba-tiba di pemerintahan Pak Prabowo itu banyak sekali revisi undang-undang. Bahkan revisi Undang-Undang TNI ini saja masih menjadi kontroversi dan bahkan siswa itu masih melakukan aksinya. Tetapi kenapa ini sangat dipaksakan sekali? Ya, sebagai wakil rakyat seharusnya kan mendengarkanlah aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari mahasiswa yang selalu kritis menyuarakan aspirasinya dan lain sebagainya. Seharusnya didengar dong, karena DPR itu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ya, walaupun menurut sebagian akademisi, tokoh politik dan lain sebagainya itu tidak ada dui fungsi ABRI terkait revisi Undang-Undang RUU TNI. Tetapi kan ya kita harus mendengarkan aspirasi rakyat yang lain. Atau jangan-jangan memang kecurigaan masyarakat pada saat lalu itu terkesan pembahasannya diam-diam, tidak transparan, di hotel berbintang. Jadi memang masyarakat sudah sangat ogah sekali percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kurang lebih seperti itu. Seharusnya pembahasannya jangan diam-diam lah. Nah, belum tuntas terkait RUU TNI yang sampai saat ini masih ada aksi di mana-mana. Tiba-tiba dalam revisi RUU KUHP, polisi nantinya bisa memproses laporan melalui media sosial. Nah, ini juga sangat lucu sekali, diproses melalui media sosial. Wah, padahal kalau kita lihat itu banyak laporan langsung di kantor, itu bahkan juga tidak tertangani. Kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan loh ya, kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan, apalagi di medsos, kadang-kadang itu kita melapor itu harus ada penanganan langsung lah. Tetapi kalau di medsos, wah, kemungkinan prosesnya juga akan sangat lama sekali. Nah, apakah ini juga akan berdampak efektif setidaknya pelaporan melalui media sosial? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas ini menurut saya terkesan terburu-buru lah pada saat lalu RUU TNI, RUU Polri, RUU KUHP, RUU Kejaksaan. Ini sangat wow sekali lah, terkesan terburu-buru dan lain sebagainya. Bahkan juga dikomentari oleh Budi Berlari, mati lu bisa dilaporin via Twitter. Ngaco nih, bikin laporan polisi ke kantor aja dicuekin, sekarang bikin via medsos. Yang diproses cuma laporan yang ngelawan negara aja paling. Nah, kalau kita lihat dari sini juga hampir sama ya pemberitaan. Erick Thohir pada saat lalu itu tidak mau lah setidaknya pesepak bolaan itu dikaitkan dengan perpolitikan dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya ini, wah. dan jangan campurin yang namanya sepak bola dan politik, saya nggak mau. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Pilih siapa? Pilih siapa? Nah, ya akhirnya terjawab sudah kenapa pesepak bolaan Indonesia tidak maju. Ya, ternyata Erick Thohir sudah bersabda pada saat lalu ya, jangan dikaitkan pesepak bolaan dengan politik. Nah, kalau apa-apa disangkutkan dengan politik, wah, menurut saya akan sangat rancu sekali ya, rancu. Dan
Terlebih kalau kita lihat PSSI itu ya, kalau dicampur adukan dengan politik. Nah, dari sini dikomentari oleh Setiawan, jilat ludah sendiri, lambemu tidak bertulang, amit-amit. Ya, ini kalau di IG bisa komen pakai video seru, ya bombardir IG doi pakai video ini. Kata fansboy timnas, jangan campur adukan sepak bola dengan politik. Kebanyakan mereka itu aslinya lupa sama ucapannya sendiri, yang penting agendanya berjalan sesuai. Ya, seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat dari sini juga sama setidaknya ya. Ya, memang seperti inilah. Menteri PPN sebut makan bergizi gratis lebih mendesak ketimbang diberi pekerjaan. Ini juga sangat lucu sekali. Ini ucapan dari pejabat-pejabat loh. Pejabat kelas atas, harusnya itu setidaknya bisa konsisten lah dengan ucapannya. Setidaknya juga setiap ucapan itu difikir terlebih dahulu lah. Menurut saya ya, pekerjaan lah daripada makan bergizi gratis. Masa sih lebih mementingkan makan bergizi gratis ketimbang diberi pekerjaan? Ini kan juga sangat lucu sekali ya. Ini bahkan dikomentari oleh Monica, rambut boleh rontok pak, tapi isi kepala jangan ikut rontok pula. Menteri PPN sebut makan bergizi gratis lebih mendesak ketimbang diberi pekerjaan. Ini sangat bos sekali lah. Dari sini dikomentari oleh Rafil Suf, dikira kucing kali dikasih makan doang. Dari Sampurno, memang MBG memang perlu, tapi beri ke yang pantas mendapatkannya. Memang sih ada istilah kalau mbak gak makan bisa mati, tapi jangan lupa juga istilah kalau nggak kerja nggak bisa makan, dan kembali ke istilah kalau nggak makan bisa mati. Yang wajib dilakuin untuk penanganan anak terlantar sama fakir miskin yang jelas-jelas jadi target Undang-Undang 1945 bukan makan gratis yang menyentuh 37% anak-anak rakyat Indo. Orang cerdas pilih pekerjaan yang upahnya bisa buat biaya makan sekeluarga. Kalau MBG hanya ambisi Prabowo saja. Tanpa MBG kebanyakan anak pelajar kita juga makan. Kalau yang tidak makan karena tak mampu, baru itu yang dibantu. MBG hanya ladang bisnis baru yang menggerogoti APBN. Apakah benar demikian ya? Ya memang sih, setelah Indonesia merdeka ya kurang lebih 87 tahun, itu bahkan juga baru saat ini makan bergizi gratis itu diterapkan oleh Pak Prabowo Subianto. Padahal kalau kita lihat yang dulu-dulu di zaman Orba, di zaman Ibu Megawati, Pak Habibie, Pak SBY, Pak Jokowi, masyarakat juga bisa tetap memperoleh MBG ya, karena mencari pekerjaan gampang, mencari usaha gampang. Jadi otomatis lah masyarakat juga akan bisa lah untuk memberi MBG kepada keluarganya dan lain sebagainya. Ya, tetapi ini memang sangat wow sekali. Dan saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa ya di sini ya. Ini dari Suara Surabaya. Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut pemberian makan bergizi gratis saat ini lebih mendesak jika dibandingkan memberikan lapangan pekerjaan. Menurutnya, melalui program makan bergizi gratis, pemerintah hendak mengentasi berbagai catatan negatif dalam statistik terkait angka 180 juta orang Indonesia tanpa kecukupan gizi, 50.000 bayi lahir setiap tahun, 1 juta orang terpapar tuberkulosis TBC, dan 10.000 orang setiap tahun wafat terkena TBC. Selain itu, Kepala Bappenas menekankan bahwa memberi makan orang lapar kepada anak-anak generasi muda dan ibu hamil ini merupakan pekerjaan mulia. Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa mesti kasih makan, kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi ini dengan hanya memberikan pekerjaan saja, kata Rahmat di Pendopo, Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, dilansir dari Antara. Ya seperti itulah, tapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, menilainya seperti apa.